warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah, di malam hari ini tanggal 29 Dzulqa'dah tahun 1438 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di acara interaktif. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini pertemuan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mohon maaf keterlambatan acara kita malam ini, ya, karena macet yang terlalu parah di sekitaran jalanan Kota Banda Aceh. Namun apa yang tersisa dari waktu malam ini kita berusaha untuk mengisi apa yang bermanfaat untuk kita semuanya, yang dengannya mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara sosok seorang Muhammad bin Abdul Wahab, selalu terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah muslimin. Selalu menjadi perdebatan di tengah-tengah muslimin. Namun ada hal yang ingin saya sampaikan di sini dalam sebuah hadis yang sahih, tepatnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazlumah. Qala rajulun ya Rasulullah, anansuruhu idza kana madhluman, anansuruhu idza kana madhluman, afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruh? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasruh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yang menzalimi. Kemudian seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, kami menolong orang yang terzalimi. Tapi bagaimana maksudnya menolong orang yang berbuat zalim? Orang yang zalimi sudah jelas, kita tolong dia karena dia terzalimi. Nah, sekarang yang ingin kami tanyakan kepada engkau ya Rasulullah, bagaimana cara kami menolong orang yang dia berbuat zalim? Masa orang berbuat zalim juga ditolong? Nabi SAW mengatakan, tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi. Engkau halangi saudaramu yang berbuat kezaliman, ya, dari perbuatan zalim tersebut. Ya. Ada di antara muslimin yang memujinya, dan ada pula di antara muslimin yang mencelanya. Bahkan terkadang sering melakopi dengan lakop-lakop Wahabi kepada sebagian muslimin yang memiliki keyakinan ataukah cara ibadah yang lainnya. Sebelum kita membahas apakah orang ini pantas untuk dipuji, pantas untuk diikuti, ataukah dia memang pantas untuk dijauhkan manusia darinya karena membawa pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ya, ini yang ingin kita bahas malam ini. Namun, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ada adab-adab sebelum kita membahas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Pertama, Allah mengatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang khabar seorang fasik kepada kalian, maka hendaknya engkau meng-cross check dulu. Engkau teliti dulu beritanya benar ataukah tidak. Jangan setiap khabar yang kita terima mentah-mentah. Jangan sampai khabar yang datang kepada kita kemudian kita yakini.
Ya, dan terkadang tidak hanya kita sekedar meyakini, tapi kita ikut menyebarkannya. Ya, kita ikut men-share apa yang kita lihat, apa yang kita baca, tanpa kita memperhatikan perkara tersebut benar ataukah tidak. Ya, ini adalah celah yang keliru. Karena kita telah menyelisih adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku muslimin, sahabat pendengar radio Siar Aceh 96,1 FM. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, dan hadis ini diucapkan oleh Nabi ketika Hajatul Wada, haji perpisahan. Ini merupakan haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dihadiri sekian ratus ribu dari sahabat Rasul. Dan tidak mungkin Nabi membahas sesuatu yang tidak penting. Tidak mungkin sekali. Apalagi kondisi atau keadaan banyaknya orang yang berkumpul. Apa yang Nabi ingatkan? Rasulullah mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahormati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha. Sesungguhnya nyawa kalian, darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian terjaga sebagaimana terjaga hari ini, terjaganya bulan ini, dan terjaganya negeri ini. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berteriak, ya, mengangkat suara yang sangat keras karena pentingnya perkara ini, karena agungnya perkara ini. Sahabat pendengar radio Siar Aceh 96,1 FM. Kalau misalnya ada orang yang mencela Ka'bah, atau mungkin ada orang yang ingin merusak Ka'bah. Banyak ya foto-foto, video-video yang kita lihat ada orang yang membakar Ka'bah. Saya yakin seluruh muslimin yang ada di dunia ini yang punya iman akan mengutuk perbuatan orang ini. Kok tega Ka'bah yang itu merupakan kiblat muslimin mau dibakar sama dia. Cuman perlu kita ketahui, kehormatan seorang muslim itu lebih mulia dari Ka'bah, atau nyawa seorang muslim itu lebih mulia dari yang namanya Ka'bah. Ini hal yang perlu kita sadari. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan seorang muslim yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Ya, dia ini hidup mungkin sekitar 200 atau 300 tahun yang lalu. Tidak ada di antara kita yang menyaksikan acara ini melihat beliau dan hidup di zamannya. Dan saya rasa juga tidak ada video ceramah beliau, dan juga tidak ada ya suara beliau di dalam kaset-kaset, karena mungkin video atau kaset belum ada pada waktu itu. Ada dua jalan. Jalan yang pertama khobar, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Dan khobar yang kedua dari buku-buku dan kitab-kitabnya. Nah, kalau seandainya dari khobar fulan dan fulan, ya, saya telah memberikan sebuah kaidah tadi. Setiap khobar yang datang kepada kita harus kita cross check. Jalannya, riwayatnya dari siapa ke siapa. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah di zaman tabi'in. Zaman tabi'in dengan zaman Rasul ini zaman yang sangat dekat. Ketika ada orang-orang mereka mengkhabarkan sebuah khobar, sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami rijal, orang-orang yang mengkhabarkan khobar ini. Sebutkan. Nah, para hadirin dan hadirat sahabat pendengar radio Siar Aceh 96,1 FM. Setiap khobar-khobar yang kita dengar harus kita urut dulu. Khobarnya dari siapa? Dia dari siapa? Dia dari siapa? Ya, karena tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Allah akan tanya kepada kita, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu yang terucap daripada lisan manusia kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Sesuatu yang halal yang kita makan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu sesuatu yang masih tersamarkan. Maka harus lebih kita berhati-hati. Ya, kemudian cara yang kedua, kita membaca kitabnya. Banyak sekali kitab-kitab yang telah ditulis oleh beliau ini. Ada kitab Tauhid, ada Ushulus Sittah, ada Qaidul Arba, ada kitab Kasyfus Syubhat. Ya, dan juga murid-murid beliau, cucu-cucu beliau, ya, telah menyusun
Ya, mengkhabarkan tentang kehidupan beliau, surat-surat beliau pada waktu itu dan metode dalam beliau berdakwah. Dan ini telah dikumpulkan oleh Abdurrahman bin Qasim, sebuah kitab dengan judul Ad-Durrus Saniyah. 17 jilid kurang atau lebih, yang berisikan tentang dakwah dia, dakwah orang ini. Ya, sehingga kembali saya tegaskan, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru memuji, jangan terburu-buru mencela. Karena kita akan terkena dari dua hal yang saya sebutkan tadi. Iya. Nah, sebelum kita menyebutkan apakah dia pantas dipuji ataukah dicela, perlu diketahui kita tidak pernah meyakini dia ini seorang nabi. Ya, ataukah dia maksum? Tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara saya kaum muslimin semuanya, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib Al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam, yang diutus di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah, dan kemudian beliau wafat di kota Madinah. Itu Nabi kita. Dan selain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Imam Malik rahimahullah, al-qaul yuqbal wa yurad ila sahibu hadzal qubur. Ucapan seseorang bisa diambil dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ucapan Abu Bakar Siddiq yang sudah dijamin masuk surga, ketika ucapan Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul, ketika ucapan mereka berdua menyelisih ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tolak ucapan mereka dan kita mengambil ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hanya sekedar ucapan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ketika ucapan dia itu menyelisihi dari apa yang datang dari Nabi, kita lempar ke dinding. Nggak butuh kita ucapan dia. Ya, seperti saya sebutkan tadi, ucapan Umar saja kita tidak terima ketika itu menyelisih apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakunu lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan tidak pantas bagi seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, kemudian dia memilih perkara yang lainnya dari urusan mereka. Ini ayat yang kita yakini. Ini ayat yang kita imani. Ya, tidak pantas bagi seorang mukmin, seorang muslim, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, dia memilih perkara yang lainnya. Ya, saya rasa nggak masuk akal seorang yang mengaku dirinya muslim. Ya, ada ucapan Nabi, ada ucapan Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian ucapan Muhammad bin Abdul Wahhab diambil, ucapan Nabi ditolak. Ini orang yang mungkin perlu segera dirawat ke rumah sakit jiwa. Ya, ini mungkin orang perlu untuk diberikan vitamin agar bisa sehat. Ya, bagaimana ucapan Nabi, ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita tidak boleh menerima ketika ucapan tersebut menyelisih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi ucapan seorang Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah keyakinan kita, ini keyakinan kita. Ya, begitu juga Albani, begitu juga Ibnu Utsaimin, begitu juga Ibnu Bas. Yes, mereka apa saja yang mereka ucapkan, apa saja yang mereka tulis, ketika ucapan mereka dan tulisan mereka bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya hadis Rasul yang lebih kita kedepankan. Sahabat pendengar Radio Syartet Aceh 96,1 FM, di mana saja bisa mendengarkan radio kami, ada beberapa hal, ya, atau ada beberapa poin yang poin itu dianggap Muhammad bin Abdul Wahhab sudah berbuat dosa, sudah buat kesesatan, sudah membuat penyimpangan, sehingga pantas untuk dicela dan pantas untuk divonis dengan vonis-vonis. Iya, mungkin banyak hal yang dinisbatkan. Ada beberapa hal mungkin yang paling besarnya akan kita sebutkan malam ini. Pertama, dia ini telah menghilangkan atau menghancurkan tempat-tempat bersejarah. Ya, telah menghilangkan jejak-jejak para nabi, jejak-jejak para rasul, dan jejak-jejak orang saleh. Ini mungkin diantara dosa dalam tanda petik yang paling besar dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia ini telah meratakan kuburan-kuburan orang saleh, kuburan-kuburan para ulama, kuburan-kuburan para sahabat mungkin di Jaziratul Arab. Ini dosa yang kedua. Dan yang ketiga, dia ini mengkafirkan
Siapa saja yang tidak hijrah kepadanya, siapa saja yang tidak berjalan di atas jalan agamanya, semuanya kafir. Ini mungkin 3 hal yang dianggap Muhammad bin Abdul Wahab sudah berbuat dosa. Nah, setiap kita mendengar 3 hal ini atau khobar-khobar apa saja, maka 2 hal yang telah saya sebutkan di muqaddimah saya tadi. Pertama, kita cross check dulu beritanya benar ataukah tidak. Setelah kita mengetahui beritanya benar ataukah tidak, ya, atau setelah kita mendapatkan ternyata informasinya benar, dia ini menghilangkan jejak-jejak para solihin, menghilangkan situs-situs Islam. Ya, apakah perbuatannya ini benar ataukah tidak? Ini yang keduanya. Setelah kita teliti beritanya benar, ternyata benar, kemudian kedua kita hukumi perbuatannya dia ini benar ataukah salah. Kebenaran adalah sesuatu apa yang dianggap oleh Allah benar, dan kesalahan apa yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala salah, dan Rasulnya apa yang dianggap oleh Rasulnya salah. Kebenaran bukan kembali kepada perasaan kita. Kebenaran itu kembali kepada perasaan dan akal. Allah nggak perlu menurunkan Al-Quran. Allah tidak perlu menurunkan Rasul, karena setiap kita punya akal dan setiap kita punya perasaan. Ya, nggak perlu Allah turunkan nabinya. Tidak perlu Allah menurunkan Al-Quran. Tetapi karena memang akal tersebut tidak akan bisa mencakupi seluruh dari kebenaran. Akal manusia tidak bisa memahami seluruh daripada kejelekan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, menurunkan Rasulnya, agar bagaimana Rasulnya tersebut bisa menunjuki kepada mereka ini jalan kebaikan dan ini jalan kejelekan. Saya rasa para hadirin semua sepakat dengan apa yang saya katakan. Sepakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dan sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika diutus kepada mereka seorang rasul, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka hikmah yang tadinya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Iya, Al-Quran lah, sunnah lah. Kemudian mereka bisa memahami mana jalan kebaikan dan mana jalan kejelekan. Saya sebutkan contoh. Bayangkan kalau seandainya Allah tidak menurunkan ayat tentang haramnya khamar. Pasti orang akan berpendapat dengan pendapat yang beraneka ragam bentuknya. Saya habis mabuk-mabukan, saya lebih semangat bekerja. Ya, saya habis mabuk-mabukan, lebih serius ketika saya belajar. Ada sebagian saya justru kalau lagi sedang habis mabuk-mabukan, ya saya jadi pemalas, suka tidur, suka emosi, suka pikiran macam-macam. Ini 2 orang saja. Ketika ditimbang itu sesuatu dengan akalnya sudah ada 2 pendapat di sini. Nah, bayangkan kalau seandainya ada 10 orang, mungkin 10 berpendapat di situ. Tapi walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ayat Al-Qur'an tentang haramnya khamar. Sehingga dengannya akal kita, perasaan kita tundukkan kepada apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga saya tegaskan kembali, kebenaran bukan kembali kepada fulan, bukan kembali kepada alan. Tapi kebenaran tersebut kita timbang dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syartet Aceh 96,1 FM. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada sebuah pohon yang pohon itu cukup bersejarah, cukup memiliki atau maksud saya pada pohon tersebut pernah terjadi sebuah baiat yang Rasulullah mengambil baiat, sumpah kepada sahabatnya yang dikenal dengan baiat Ridwan. Tidak tanggung-tanggung pohonnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin
id yubayyi'unaka tahta syajarati. Dan sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membeatmu di sebuah pohon. Di sebuah pohon. Ya. Pohonnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita bisa bayangkan bagaimana kehebatan pohon ini di hati sebagian muslimin. Ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, orang-orang mulai mendatangi pohon itu. Ini pohon dulu Rasulullah berdiri di sini. Ini pohon dulu sahabat berdiri di sini. Allah cantumkan pohon ini dalam Al-Quran. Mulai mereka sholat di situ. Mulai mereka mengambil berkah dari pohon itu. Ya, mulai mereka mengadu nasib di pohon itu, melepaskan nadar-nadar mereka di pohon tersebut. Ketika melihat kondisi seperti ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menebang pohon tersebut sampai ke akar-akarnya, dihilangkan. Sampai-sampai kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kana rahmatan lil mu'minin. Ya kana rahmatan minallah. Ya kana rahmatan minallah. Abdullah bin Umar mengatakan hilangnya pohon ini, ya, ini sebagai bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena hatinya mereka sudah mulai berpaling. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan juga semisalnya dengan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Fathul Bari di jilid yang ke-6 halaman 118, dalam Syarah Sahih Muslim di jilid yang ke-6 ada halaman 489. Ada hikmah kenapa pohon ini dihilangkan. Dikarenakan ditakutkan terjadi fitnah bagi manusia. Karena mereka akan berandai-andai. Ini pohon seperti sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Rasul di sini disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga sebagian orang-orang jahil, ya, akan punya keyakinan pohon ini bisa memberikan manfaat buat mereka. Pohon ini bisa menghilangkan mudarat dari mereka. Pohon ini bisa apabila menyentuh pohon ini maka segala penyakitnya akan hilang. Atau siapa yang berdoa di bawah pohon ini dia akan dikabulkan doa-doanya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ya, kama narahu al-an musyahadan fima narah fima huwa dunah. Dan yang kita lihat pada hari ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, pada tahun 600 Hijriah, begitu sangat mudah orang-orang menggantungkan hatinya kepada pohon, kepada batu, yang pohon dan batu di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak seperti pohon yang disebutkan dalam Al-Quran, yang Rasulullah pernah berdiri di situ. Pohon biasa saja, ya, batu biasa saja, cuman sedikit ada cerita-cerita yang kemudian mereka menyimpulkan di sini dulu ada orang soleh yang duduk, ada orang soleh yang berdiri. Mulai mereka mengambil ngelap berkah di tempat tersebut. Ini ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan juga yang semisalnya apa yang diucapkan oleh Imam Nawawi. Nah, sekarang kita menimbang perbuatan Muhammad bin Abdul Wahab ketika dia menghilangkan tempat-tempat sejarah, situs-situs sejarah yang ditakutkan akan merusak kaum muslimin. Apakah ini dianggap sebagai dosa? Kalau seandainya ini dianggap sebagai dosa, kalau seandainya ini dianggap sebagai sebuah kesesatan, kalau seandainya ini dianggap sebuah penyimpangan, maka tentunya Umar radhiyallahu taala anhu yang mencetuskan pertama kali kesesatan ini. Naudzubillah. Tidak akan mungkin seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, iya, mengatakan Umar dengan sikap yang seperti ini. Umar bukan sebagai pencetus kesesatan, tetapi beliau menjalankan apa yang beliau telah pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga hati manusia, ya, dari hal-hal yang akan bisa menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Itu lebih utama dari cuman sekedar menjaga monumen atau pohon-pohon atau batu-batu yang pernah menjadi tempat sejarah dulunya. Dan Muhammad bin Abdul Wahab tidaklah dia mengikuti kecuali apa yang dibuat oleh Umar bin Khattab, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tinggal
Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, menilai sendiri dengan akal yang Allah telah berikan kepada kita dengan dalil yang telah datang, yang telah saya sebutkan tadi. Kira-kira Muhammad bin Abdul Wahab dosa nggak dia melakukan perbuatan seperti ini? Ya, dan al-muhim, saya tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti pendapat saya. Cuman ini fakta, ini dalil. Silakan kita mau mengambil, silakan kita tidak mau mengambil. Cuman yang paling terpenting, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syartet Aceh 96,1 FM. Disebutkan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu didapatkan seorang laki-laki, ya jasad seorang laki-laki yang tidak membusuk, yang dia masih utuh seakan-akan baru meninggal. Ketika Umar bin Khattab mengirim pasukan dan banyak negeri-negeri yang tadinya negeri-negeri non-Islam berhasil direbut kemudian menjadi negeri Islam. Ya. Nah, sebelum negeri tersebut direbut oleh muslimin, jasad laki-laki ini dikeluarkan dari tempatnya untuk mereka beristighatsah melalui jasad ini agar turun hujan. Ya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab menceritakan ada jasad seorang laki-laki yang ditemukan yang dia tidak membusuk. Kemudian lihat baik-baik. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjawab surat dari dari Abu Musa al-Asy'ari. Kata Umar bin Khattab, "Inna hadza nabiyyun minal anbiya, wan naru la ta'kulul anbiya, wal ardu la ta'kulul anbiya, fakataba an anzur anta wa ashabuk, yani ashabi Abi Musa, fadfinuhu fi makanin la ya'lamu ahadun ghairukuma." Ya, sesungguhnya ini merupakan nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya nabi, jenazahnya, jasadnya itu tidak akan dimakan oleh api. Dan juga jasadnya tidak membusuk karena tanah. Masih utuh, nggak akan busuk. Kemudian kata Umar, lihatlah engkau wahai Abu Musa al-Asy'ari dengan satu dari sahabatmu. Kamu kubur jasad Nabi ini di tempat yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya kecuali kalian berdua saja. Perhatikan baik-baik. Nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mencari sebuah tempat yang tempat tersebut tidak diketahui kecuali hanya dua orang ini saja. Ada faedah di luar pembahasan kita malam ini yang namanya rahasia. Itu kalau seandainya sudah disampaikan lebih dari dua orang, itu bukan rahasia lagi namanya. Ya, kita di sini di ruangan ini ada 4 orang. Kalau seandainya saya punya rahasia, saya ceritakan kepada antum bertiga, ini bukan rahasia lagi namanya. Yang namanya rahasia itu apabila hanya diketahui oleh maksimalnya dua orang. Hadza syai' mujarrab. Ini sesuatu yang terbukti. Ya, karena setiap orang pasti akan mengatakan, "Nyo rahasia apa? Nyuk tok badronu ku pegahana pegah batho lain." Ini pegah batho. Ya, nah orang yang kedua dia ngomong lagi yang selanjutnya. Ini rahasia ya, jangan pernah sampaikan kepada siapapun. Ini rahasia nih. Cuman sama kamu saja saya sampaikan. Ya, nah berita yang tadinya dia nggak diusahakan untuk dirahasiakan, akhirnya tidak perlu lama, dalam 1 jam mungkin sudah 10 orang yang mengetahui. Jadi kalau memang kita ingin menjaga rahasia, ya, percayakanlah rahasia tersebut kepada orang yang kita percaya dan jangan lebih dari 1 orang. Nah, kalau kita memang suka bicara sama orang simpan rahasia sama seseorang yang memang tidak bisa menjaga mulutnya, ya sudah. Kalau ketahuan sama dia berarti broadcast. Ya, kita kasih tahu sama 1 orang modelnya memang seperti itu, sama saja seperti kita broadcast berita. Nah, ini ya hal yang perlu untuk kita ketahui dalam keseharian kita. Dan Umar bin Khattab ini kecerdasan beliau. Ya, kenapa beliau hanya menyuruh 2 orang saja? Padahal ini kan kerjaannya repot ini. Mencari tempat yang asing, membawa seorang jasad, mengorek kuburan, repot nggak kira-kira? Kita untuk mengorek kuburan bayi saja itu mungkin butuh 5 orang. Ya, butuh 5 orang.
Ini Umar bin Khattab sengaja agar tidak ada satupun yang mengetahuinya. 2 orang saja. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kata Umar bin Khattab, kata Abu Musa al-Asy'ari, fadhahabtu ana wa Abu Musa fadafannahu. Kemudian aku berangkat, yaitu maksudnya saya dan Abu Musa ke tempat tersebut. Hanya 2 orang saja. Dihilangkan jejak. Nah sekarang, kalau seandainya misalnya ada jenazah seseorang yang kakinya kelihatan, ya, ternyata kakinya masih utuh, wah itu akan viral, akan diberitakan. Ya terkadang cuma sekedar omongan dipercaya. Akhirnya kuburannya dipugari, dipasang marmer, dipasang granit, dibangun rumah, dipasang kelambu, dipasang lampu, agar orang datang berziarah ke situ. Apalagi kalau seandainya tiba-tiba didapatkan jasad seorang nabi, kira-kira gimana? Ya, apa yang dilakukan? Nah, kalau seandainya ada orang hidup seperti Umar bin Khattab hari ini, kalau dapat hal-hal yang seperti itu dihilangkan, apa kira-kira akan disematkan oleh manusia kepada Umar bin Khattab? Mungkin Umar bin Khattab akan dituduh sebagai Wahabi paling besar. Subhanallah. Silakan baca, ini disebutkan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah dalam musnadnya. Iya. Dan juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya dalam kitab-kitab mereka. Kenapa Umar bin Khattab melakukan hal yang seperti ini? Lagi-lagi untuk menjaga hati muslimin agar terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar sadar, mencintai para nabi bukan begini modelnya. Mencintai orang saleh bukan begini caranya. Tapi mencintai orang soleh dengan menyebutkan kebaikan tentang mereka. Ya, mengamalkan nasihat-nasihat ilmu mereka. Mempelajari kitab-kitab mereka. Mengikuti jejak-jejak kebaikan mereka. Ini cara cinta kita kepada orang-orang soleh. Bukan dengan mengambil berkah. Bukan dengan membangun makamnya, jenazah, kuburannya, dan seterusnya. Ya. Dan Muhammad bin Abdul Wahab, lagi-lagi saya katakan, dia hanya mengikuti apa yang datang dari pendahulu yang terbaik dalam umat ini. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak pernah beliau berpikir seperti pikiran kita. Tidak pernah beliau mengkonsepkan agama sebagaimana sebagian orang mengkonsepkan agama hari ini. Ini harus kita jaga, harus kita pugar, harus kita bangun granit, harus kita bangun agar orang mudah ya melihat bagaimana sejarah kehidupan orang-orang saleh, agar bisa berdoa di situ, agar mereka bisa salat di situ. Ini pikiran kita. Ya, ini ijtihadnya kita. Nah, sehebat-hebatnya kita beristihad, tidak sehebat pandangannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak dan ibu-ibu selamat pendengar Radio Syartet Aceh 96,1 FM. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengurung atau pernah beliau tidak melakukan apa yang telah beliau sarankan pertama setelah datang dari saran dari Umar bin Khattab. Pernah Umar menyarankan sesuatu kepada Nabi, kemudian Rasulullah meninggalkan pendapat beliau dan mengambil pendapatnya Umar bin Khattab. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya, dan Umar bin Khattab pernah menyarankan beberapa perkara, di antaranya tentang azan. Sarannya Umar bin Khattab kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala membenarkan dan menjadikan bagian dari syariat sampai yaumul qiyamah. Jadi kesimpulannya, siapa yang lebih baik kita ikuti? Kita ikuti konsep Umar bin Khattab dalam beragama, atau kita ikuti konsep kita yang belum tentu benar? Tentunya siapa yang ingin selamat, maka keselamatan itu ada di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat beliau. Dan inilah seorang Muhammad bin Abdul Wahab, dia berusaha untuk mengikuti athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun 2 hal lagi tentang jenazah, kuburan yang diagungkan, kuburan yang ditinggikan, yang dihias-hiasi, kemudian diratakan oleh tanah oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah ini benar dia melakukannya? Dan kalau seandainya benar, apakah ya yang dia lakukan ini benar sesuai timbangan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? InsyaAllah ta'ala akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nah,
Kemudian saudara-saudaraku muslimin, sahabat pendengar Radio Syartet Aceh 96,1 FM. Ustadz, bagaimana hukumnya menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan? Apakah tuduhan Wahabi atau lain sebagainya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mereka telah mengganggu mukminin dan mukminat dari apa yang tidak pernah mereka lakukan, maka sungguh dia telah membawa kedustaan dan dosa yang sangat besar. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, seseorang menuduh orang lain yang dia tidak pernah berucap apa yang dituduhkan tersebut, atau dia menuduh orang lain melakukan sebuah perbuatan apa yang dia tidak pernah melakukannya, maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikarenakan kita tidak menjaga lisan kita menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan, akan hilang amalan kita kelak di yaumul qiyamah. Salat yang kita lakukan hari ini, puasa, zakat, haji, bersedekah, membayar zakat, berbakti kepada kedua orang tua, salat malam, hadir di majelis ilmu, hilang. Dikarenakan banyaknya orang-orang yang kita zalimi ketika kita hidup di dunia. Mereka akan datang kepada Allah. Ya Allah, si fulan telah menzalimi saya, ya Allah. Si fulan telah menyakiti saya, ya Allah. Si fulan telah menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil, ya, pahala yang telah dia lakukan dulu di dunia kepada orang yang dizalimi. Dan ternyata orang yang dizalimi tersebut masih sangat banyak. Tidak tersisa sedikit pun amalannya. Kemudian Allah akan mengambil dosa orang-orang yang dia zalimi, diberikan kepadanya. Sehingga kesempatan untuk beramal sudah tidak ada. Kesempatan untuk bertobat agar dosa-dosanya diampunkan sudah tertutup. Pahala yang dia bawa kemudian ternyata berubah menjadi dosa. Kemudian Allah menyeret dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Ini hal yang perlu untuk kita takuti bersama saudara-saudaraku muslimin. Ya, bukan hanya tuduhan seperti yang ditanyakan, juga kita menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan apa yang tidak pernah dia ucapkan. Tapi kalau seandainya kita menisbatkan sesuatu yang memang dia melakukannya, yang itu memang menyelisihi dari Al-Quran dan menyelisihi dari Sunnah, maka ini sesuatu yang tidak ada masalah. Nabi mengatakan al-bayyinah ala muddai wal yamin ala man angkar. Al-bayyinah, bukti-bukti bagi siapa yang menuduh, dia datangkan bukti. Kalau seandainya dia berhasil untuk mendatangkan bukti, silakan. Sebagaimana seseorang boleh untuk mengatakan, misalnya saya berada di jalan kebenaran, saya berada di atas al-haq, ini jalannya, dibolehkan. Selama dia punya bukti, selama dia punya pegangan, selama dia punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ketika orang-orang Yahudi berkata tidak ada yang masuk surga kecuali hanya mereka saja, kemudian Nasrani berkata tidak ada yang masuk surga kecuali mereka saja, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka amaniyuhum, itu merupakan angan-angan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan ucapan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak membatilkan ucapan mereka, tetapi Allah menuntut kepada mereka dari pengakuan yang mereka akui, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan kepada kami bukti kalau seandainya apa yang kamu ucapkan itu benar. Silakan Anda mengatakan diri Anda benar, tapi Anda harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? Dalil dari Al-Quran dan sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Anda mengaku diri Anda sebagai orang yang berada di atas kebenaran, tetapi Anda tidak mendatangkan bukti, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini cuma sekedar pembentukan opini. Dan itu cuma sekedar klaim. Dan ini semua tidak mencukupi dari kebenaran. Begitu juga sebaliknya. Ketika Anda menuduh dengan tuduhan-tuduhan, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ketika Anda tidak mendatangkan dalil, tidak mendatangkan bukti, tidak mendatangkan argumen yang datang dari Allah dan Rasulnya, berarti ini hanya sekedar pembentukan opini.
opini. Itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan kalau Anda hanya menyebarkan opini saja, kemudian diikuti oleh banyak orang, dosa kita sudah cukup banyak. Kezaliman yang kita lakukan sudah cukup banyak. Bagaimana lagi kita akan mewarisi dari dosa orang-orang lain? Nabi mengatakan dalam hadisnya, man sana sunnatan sayyi'atan falau wizrun wa wizrun man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika syai'un. Barang siapa yang seseorang membuat sebuah jalan daripada jalan kejelekan, ya, kemudian jalan kejelekan tersebut akan diikuti oleh manusia, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti jalan kejelekannya tanpa mengurangi sedikit pun dosanya. Iya dan billah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin, hati-hati. Hati-hati menuduh orang apa saja, kecuali Anda punya bukti yang sangat kuat, bukti yang sangat kokoh, burhan yang datang dari Al-Quran dan burhan yang datang dari sunnatin Nabi SAW. Siapa yang Anda ikuti hari ini? Siapa yang Anda baca tulisan hari ini, kemudian Anda ikuti dan kemudian Anda sebarkan, dia itu tidak bisa menolong Anda kelak di yaumul qiyamah. Dia tidak bisa menolong Anda kelak di yaumul qiyamah. Ya, mereka nanti di yaumul qiyamah saling berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kalian ikuti saya? Mereka akan saling berlepas diri kelak di yaumul qiyamah. Ini hal yang kita takuti. Oleh karena itu, sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita menuduh sesuatu dengan tuduhan, ya, kita sudah punya jawaban nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan dia begini, saya menuduh dia begini, sudah ada jawaban. Ya Allah, saya mengatakan kepada dia begini karena engkau mengatakan begini, dia buat seperti ini. Nabi engkau berkata begini, dia buat seperti ini. Nabi engkau larang seperti ini, dia buat seperti ini. Nabi engkau perintah seperti ini, dia lakukan seperti ini. Berbeda dengan apa yang datang dari nabimu. Ini akan bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau seandainya dia itu sesat, dia itu salah, dia keliru karena gak sama dengan saya, gak sama dengan kebiasaan kami, sesuatu yang tidak pernah kami lihat, ini bukan hujjah, ini bukan dalil. Ini cuma sekedar penggiringan opini. Oleh karena itu, jagalah diri kita, jagalah amalan yang sedikit ini, jangan sampai habis kelak di yaumul qiyamah karena kita tidak menjaga lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saat ini banyak sekali orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan Wahabi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Wahabi sehingga kelompok itu dikatakan sesat? Nah, salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Di antara tuduhan-tuduhan, ya, Muhammad bin Abdul Wahab ini telah menghancurkan tempat-tempat sejarah, ya, jejak-jejak Rasul. Sehingga mereka kemudian membuat sebuah opini tidaklah yang menghilangkan jejak-jejak sejarah atau jejak-jejaknya para Rasul kecuali Zionis Yahudi. Orang yang membenci Islam, siapa lagi? Dan ini sudah kita sebutkan dalilnya. Bagaimana Umar bin Khattab menghilangkan pohon yang dulu Rasulullah pernah berdiri di situ. Umar bin Khattab telah menebang pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah berbaiat di situ, ya. Saya katakan di Rasulullah, ya. Rasulullah berbaiat di situ dengan sahabatnya. Menebang pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan menghilangkan jejaknya seorang nabi. Tidak diketahui di mana kuburnya. Nah, kalau seandainya ini dianggap sebagai sebuah dosa, maka ini tidak memudaratkan sedikit pun kepada pelakunya. Tidak memudaratkan dia sedikit pun. Karena apa yang dia buat tidaklah menyelisih apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dan apa yang datang dari sahabat Nabi SAW. Dan beberapa hal yang lainnya, diantaranya yang telah saya sebutkan di muqaddimah tadi, insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ada yang lain, adapun masalah memilih hewan kurban, insya Allah mungkin akan kita buat pengajian khusus, ya, mendekati hari raya Idul Adha insyaallah atau hari raya kurban. Assalamualaikum, apakah memang tidak boleh mengikuti perkembangan politik di tanah air? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Saya ingin tanya sekarang, ketika kita mengikuti politik, perkembangan politik, ya ikut cuman sekedar tahu, saya tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kita ikut-ikutan, menghabiskan waktu untuk mengetahui, kemudian menghabiskan waktu untuk berkomentar.
Ya, mencela sana, mencela sini, kasihanlah diri kita sendiri. Kasihan. Ya, dan yang namanya politik, tidak ada yang namanya lawan, tidak ada yang namanya kawan. Yang tadi dia bermusuh-musuhan, tiba-tiba sudah akrab. Yang tadinya Masya Allah teman baik sekali, satu perjuangan. Ada manfaat yang didapatkan ketika dia bersatu. Lah kemudian Anda yang berkomentar, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda peroleh? Tentunya ini semakin akan memanas hati kita. Setiap hari baca berita, ini presiden, bensin sudah naik, solar sudah naik, hutang semakin banyak. Mulailah keluar dari mulutnya sesuatu yang tidak pantas tuh diucapkan. Tapi kalau seandainya kita mempelajari, membaca hadis-hadis Rasul, membaca tafsir-tafsir para ulama, membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul, ini akan menenangkan hati kita. Naik bensin, naik sembako, hutang yang begitu banyak. Terhibur dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Man asbah aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadih wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang seseorang mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya, sehat badannya, dan kemudian cukup makan satu hari makan, maka seakan-akan dunia itu berada di bawah kakinya. Ya, bensin naik misalnya menjadi 100.000 1 liter. Masih bisa makan kita dalam hari itu? Kalau masih bisa makan, maka dunia itu seakan-akan berada di bawah kaki kita, kata Nabi SAW. Tapi kalau seandainya kita tidak dibarengi dengan ilmu, ya hanya politik saja, terkadang kita kurang ngaca diri. Saya ingin tanya, jujur saja. Kita selalu menyalahkan pemimpin banyak hutang. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM, tanyakan pada diri kita masing-masing. Mobil yang ada di garasi bapak-bapak dan ibu-ibu hutang atau tidak? Rumah yang bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini tidur, hutang atau tidak? Iya. Motor yang anak-anak bapak-bapak ibu-ibu miliki, itu hutang atau tidak? Hampir semua kita berhutang. Punya gaji 1 bulan 10 juta, yang seharusnya tanggal 1 itu ceria, senyum, bahagia karena baru dapat gaji, tapi justru tanggal 1 mukanya semakin serem. Kenapa semakin serem? Datang uang, habis. Sisa apa yang 500.000. Ini kalau kita jujur ya, mungkin 80% masyarakat Indonesia begini keadaannya. Ya, beli Tupperware hutang, beli TV hutang, semua kredit, semua berkredit. Semua dengan cara riba. Lah kalau kita sendiri saja banyak hutang, pemimpin itu merupakan cerminan dari rakyatnya. Anda ingin punya pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq? Jadikan diri Anda seperti siapa? Seperti Uthman bin Affan, seperti Umar bin Khattab, seperti Ali bin Abi Thalib. Anda ingin punya pemimpin seperti Umar bin Khattab? Jadikan wanita-wanitanya seperti Aisyah, seperti Fatimah. Ya, seperti wanita-wanita saleh yang lainnya. Tapi kalau seandainya muslimin hari ini meninggalkan sholat, bermaksiat, membuka aurat, sampai yaumul qiyamah pun kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin seperti Umar bin Khattab, seperti Uthman bin Affan. Datang orang-orang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, kenapa ketika engkau memimpin negara ini kacau? Enggak seperti di zamannya Umar, enggak seperti di zamannya Utsman, enggak seperti di zamannya Abu Bakar. Apa jawaban Ali? Dulu ketika Abu Bakar, Umar, Utsman yang memimpin, rakyatnya seperti saya. Tapi ketika saya memimpin, rakyatnya seperti kalian ya rakyatnya. Subhanallah, ini merupakan kecerdasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, saya simpulkan, silahkan kita mengikuti. Kalau memang itu bermanfaat buat kita, tetapi kita tidaklah menghabiskan waktu, apalagi kita berkomentar dengan komentar-komentar yang na'udzubillah, itu akan semakin menambah perbekalan dosa kita. Bapak dan ibu-ibu sahabat pendengar Radio Syarted Aceh, ya, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ingin mengambil sebuah keputusan.
Kita tahu keputusan yang benar adalah keputusan A. Keputusan A yang benar. Tapi ada tekanan dari istri. Istri loh yang jadi tekan kita. Iya, istri yang itu merupakan bawahan kita dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Rijal itu adalah pemimpinnya laki-laki. Laki-laki itu merupakan pemimpinnya wanita. Terkadang karena ada tekanan dari istri yang kita tahu sebenarnya keputusannya A, kita buat keputusannya apa? Yang C. Karena ditekan oleh seorang istri. Banyak kondisi kita seperti ini. Apakah para pemudanya, ya, ketika misalnya ditekan sedikit oleh calon mertua, kamu harus begini, kalau nggak begini nggak boleh, saya nggak jadi nikah. Oh ya, siap. Masih ditekan oleh calon mertua. Ya, seorang gubernur di bawahnya ada 5 juta masyarakat. Seorang presiden di bawahnya ada 240 juta masyarakat. Maka tentunya terkadang tekanan itu semakin besar. Ya, yang sesuatu mungkin menurutnya, mungkin sesuatu yang ingin diambil keputusan A, ternyata tekanan yang begitu besar, tekanan begitu kuat diambil yang di luar dari apa yang dia yakini tadi. Ya, silakan bayangkan kita saja yang skupnya kecil, masih ditekan sama istri, kita sudah apa? Beralih. Ini hal yang perlu kita ketahui. Ya, jangan kita hanya sekedar berkomentar, hanya sekedar memberikan begini. Kita mungkin kalau diurus, jangankan mengurusi negara yang 240 juta masyarakat, mengurus keluarga saja yang hanya 5 orang, 7 orang mungkin carut marut. Rahimahullah man ya'rif qadar nafsahu. Allah merahmati siapa yang tahu diri. Tahu dirilah kita, dengannya Allah akan merahmati kita. Nah, kemudian Pak Ustadz, Anda mau bertanya soal sholat witir yang sunnah itu 2 rakaat sekali salam atau sekali salam. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, akhiru salatakum witran, atau akhiru salatukum lailan witran. Aku maqala Nabi SAW, akhirkan salat malam kalian dengan 1 rakaat witir. Ini yang paling baiknya. Tapi kalau seandainya seseorang dia mengakhirkan witir 3 kali rakaat dengan sekali salam, maka dibolehkan. Ya, sekali salam di 1 rakaat pertama, rakaat kedua dia langsung bangkit, tidak duduk di antara dua tasyahud. Kemudian di rakaat yang ketiga, rakaat yang selanjutnya dia salam. Ya, boleh. Jadi boleh di 1 rakaat 3 rakaat dengan 2 kali salam, 2 dan 1, dan seafdol-afdolnya ya dia salat 2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Ya, itu yang paling baiknya sebagaimana hadis Nabi SAW. Iparana mengajak ta'awun untuk kurban sapi, tapi di tempat iparana masih banyak ahlul bidah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, perlu diketahui tidaklah setiap orang yang berbuat bidah itu bisa dihukumi sebagai ahlul bidah. Ya, ini keliru. Ada sedikit saudara kita muslimin, misalnya ada saudara kita muslimin buat bidah, sudah ahlul bidah, pelaku bidah. Ya, tidak seperti itu, tidak semudah seperti itu. Tidak semua orang yang pelaku bidah itu dihukumi sebagai pelaku bidah. Faham ya? Ada hal-hal yang seseorang itu dia hukumi dia sebagai pelaku bidah. Ada tahap-tahapnya. Tidak serampangan. Ya, mungkin ya bahasanya ada sebagian saudara-saudara kita muslimin yang mungkin mereka belum memahami tentang apa itu sunnah Nabi SAW. Itu mungkin lebih baik bahasanya. Dan seolah memaksa karena dia sangat ingin membantu agar sapi yang dia jual bisa laku. Bagaimana sikap Anda? Saya kurang paham soalnya. Tapi kalau soalnya maksudnya ya, jangan berkurban di tempat tersebut karena katanya banyak al-bidah misalnya. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ya, siapa saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itulah saudara kita muslimin. Mereka saudara kita muslimin. Ya, kita berlepas diri dari seorang muslim sejauh mana dia berlepas diri dari agama. Sejauh mana dia berlepas diri dari Al-Quran dan Sunnah, sejauh itu pula kita berlepas diri darinya. Ya, dan kalau seandainya kesalahan dia berlepas diri dari hal yang kecil, maka selepas itu kita berlepas diri dari mereka. Tidak berlepas diri kepada muslimin itu berlepas diri seperti kita berlepas diri kepada orang kafir secara kuliah, tidak. Ya, tidak demikian. Kalau memang seandainya ya itu adalah muslimin, apa yang menghalangi kita untuk berkorban di tempat muslimin? Ya, dan juga ini akan menjadi jalan-jalan untuk dakwah.
kita berbaur dengan saudara kita muslimin, berkurban di tempat tersebut, yang mudah-mudahan dengan kita bergaul dengan mereka, berbaur dengan mereka, memberikan apa yang kita punya dari hewan kurban tersebut, mudah-mudahan bisa menyentuh hati mereka. Bukankah dari asnaf zakat yang disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya zakat tersebut boleh diberikan kepada orang-orang yang diinginkan kebaikannya. Ya, misalnya dia orang muslim, orang yang jauh dari Allah, banyak berbuat maksiat, walaupun dia orang yang punya kemampuan, boleh kita berikan uang untuk dia, untuk kita menarik hatinya agar dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW pernah memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam? Tidak ada bagian dari sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam pada waktu itu. Semua diberikan kepada apa? Orang-orang yang baru masuk Islam. Kenapa ini? Rasulullah ingin mengambil hati mereka. Hati mereka masih goyang. Hati mereka ini tidak kokoh sebagaimana kokohnya siapa? Sahabat sudah masuk Islam. Sehingga diberikan oleh Nabi agar bisa melembutkan hatinya. Ketika hatinya sudah lembut, ya mudah untuk diajak pelan-pelan. Mudah untuk diajak kepada kebaikan, diajak kepada sunnah, diajak kepada ketaatan. Nah kalau seandainya berkurban juga kita nggak boleh tempat sendiri berkurban, tempat lain jangan berkurban, dimakan sama ahlul bidah nanti. Ini tidak. Selama dia adalah saudara kita muslimin, ya hal-hal yang memang itu tidak terlarang dalam agama, silakan kita berbaur. Tapi kalau memang seandainya perkara tersebut misalnya perkara yang menyelisih dari sunnah, ya sudah kita jangan ikut campur. Tapi ketika itu perkara berbaur sesama muslimin, kita berbaur di situ. Salat bersama mereka, berkurban bersama mereka, mengunjungi mereka sakit, mendatangi tempat walimahan mereka. Ya, ini hal-hal yang dianjurkan dalam agama. Ya dengannya mudah-mudahan semakin merekatkan hati-hati muslimin. Saat kita membeli makanan lalu disimpan dalam bagasi motor. Pertanyaan, apakah boleh menyimpan makanan dalam bagasi motor yang kita duduki selama dalam perjalanan? Tidak ada masalah. Ya, perkara dunia hukum asalnya itu mubah sampai kita mendapatkan dalil. Dan kita tidak mendapatkan dalil adanya larangan untuk kondisi yang dipertanyakan tadi. Kita tidak dapat larangan, tidak mendapatkan dalil. Ya, dan terlebih makanan tersebut kan sudah disimpan, sudah ditaruh plastik, sudah ada wadah. Ya, kecuali kalau seandainya ada makanan kita duduk-duduki di situ, kita injak-injak, ini nggak boleh. Kan makanan tersimpan di situ, tidak ada yang memberikan, tidak ada yang memudaratkan, dan juga tidak membuat makanan tersebut disia-siakan. Yang tidak boleh dia punya makanan diinjak-injak makanan, kemudian dia buang-buang, ya. Kemudian dia duduk-duduki dan lain sebagainya sebagai bentuk untuk tidak bersyukur dengan nikmat Allah yang tidak dibolehkan. Ini perkara yang terlarang dalam agama. Tapi kalau soal yang ditanya tidak ada masalah. Bagaimana mengganti barang haram yang pernah kita curi? Saya dulu pernah mencuri rokok. Lalu jika ingin mengganti, membayarnya bagaimana? Baik, Anda bayar dari sejumlah uang yang Anda bakar tadi. Jelas ya? Dari sejumlah uang yang Anda curi tadi. Ya misalnya harga rokok harganya misalnya 20.000, ya sudah Anda bayar kembali uangnya 20.000. Ya karena ini harta seorang muslim tidak boleh kita ambil. Ya harta orang kafir sekarang, harta orang kafir ya. Dia itu kan menjual perkara-perkara yang haram. Dia melakukan sistem-sistem yang haram dalam perdagangannya. Boleh nggak kita curi? Halal nggak kita ambil? Tidak halal. Kapan menjadi halal harta mereka? Ketika terjadi peperangan di antara Islam dengan non-Islam. Ya kemudian harta mereka dan tentunya orang kafir yang mereka memerangi muslimin, harta mereka itu menjadi fee dari muslimin, halal buat kita. Tapi hari ini antum hutang sama orang Cina misal jualan, Cina yang non-Islam. Antum hutang, wah aku bayar utang Cina, apa udah bayar utang Cina? Nggak boleh. Ya tidak boleh karena ini adalah hal yang terjaga di dalam ya perkara agama kita. Ya tapi jangan dibeli rokok lagi. Diambil uangnya, ya karena dia membeli dari uang yang halal kan. Ya jangan nyorokok, nak kuci rokok, jangan nyocok balik rokok orangnya. Nggak usah, jangan kita kasih rokok, kita berikan apa? Uang yang kita seharga daripada rokok tersebut. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan lagi orangnya, dia berikan sedekah ya sejumlah uang tersebut kepada orang yang membutuhkan yang diniatkan kepada si pemilik rokok tadi. Wallahu a'lam bishawab.